Halo, selamat siang anak-anak kelas 1. Kita akan kembali belajar agama Kristen pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kuat dan sehat oleh Tuhan, sehingga kita boleh bertemu kembali sekalipun kita harus belajar secara online. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan Yesus menolong kita dalam pembelajaran siang hari ini. Mari kita berdoa, tirukan semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan belajar lagi pendidikan agama Kristen. Mohon Tuhan memberkati pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang anggota tubuh kita, di mana Tuhan tidak hanya menciptakan kita tetapi juga memberikan anggota tubuh yang lengkap sehingga berguna untuk mendukung, menolong kita di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Minggu yang lalu kita sudah belajar dua anggota tubuh, yaitu yang pertama mata yang berguna untuk melihat dan juga telinga yang berguna untuk mendengar. Hari ini kita kembali belajar dua anggota tubuh yang lain. Yang pertama yaitu mulut dan yang kedua kita akan belajar tentang tangan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelumnya kita membaca satu ayat dari Amsal 13 ayat 3 bagian A, ya. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 13 ayat 3A. 1, 2, 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Anak-anak semuanya punya mulut bukan? Coba ditunjukkan mana mulutnya. Ya, mulut kita terletak di bagian kepala kita. Kita hanya punya satu mulut. Tetapi sekalipun hanya satu mulut, Tuhan memberikan mulut ini dengan banyak kegunaan. Ya, mulut sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Coba anak-anak sebutkan apa saja gunanya atau fungsi daripada mulut kita. Yang pertama, untuk berbicara. Ya, ketika kita berbicara, kita menggunakan mulut. Tanpa mulut, tentu saja kita tidak bisa bicara. Ya. Nah, selain untuk berbicara, dengan mulut kita juga bisa pakai untuk berdoa. Seperti tadi, kita berdoa, kita mengucapkan doa juga melalui mulut. Ya, dengan mulut, anak-anak juga bisa bernyanyi. Ya, dengan mulut kita juga bisa saling cerita dengan teman, dengan papa dan juga mama. Bahkan dengan mulut kita bisa makan, kita juga bisa minum. Ya, begitu pentingnya mulut bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kepada kita sebuah mulut. Ya. Nah, ada satu lagu sekolah minggu yang mengatakan hati-hati gunakan mulutmu. Kita nyanyi yuk lagu ini. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu.
melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak, apa maksudnya lagu ini? Lagu ini memiliki pesan kepada kita bahwa kita harus menggunakan mulut kita ini hanya untuk hal-hal yang baik saja. Mengucapkan kata-kata yang baik, berbicara, bercerita tentang sesuatu yang baik, mengucapkan salam kepada orang lain dengan sopan, ya. Dan lagu ini juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Seperti mengejek teman, ya, mengolok-olok teman, marah-marah, ya. Mulut ini Tuhan berikan kepada kita bukan untuk hal-hal yang tidak baik tersebut. Jadi anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita mulut dengan cara menggunakan mulut ini untuk hal-hal yang baik. Nah, berkaitan dengan mulut, maka tugas anak-anak hari ini yang pertama di buku halaman 16 yaitu mewarnai gambar mulut. Dan yang kedua, halaman 18 membedakan manakah perbuatan yang benar dan perbuatan yang tidak benar berkaitan dengan penggunaan mulut kita. Bila anak-anak mendapati di buku itu ada gambar perbuatan yang benar, silakan kalian menandainya dengan wajah tersenyum. Sebaliknya, jikalau itu perbuatan yang tidak benar, maka silakan anak-anak menandainya dengan menggambar wajah yang cemberut. Ya, itu tentang mulut. Lalu yang kedua, hari ini kita juga belajar tentang anggota tubuh yang lain, yaitu tangan. Ya, tangan kita ada berapa, Nak? Ada 2. Satu yang kanan, satu yang kiri. Letaknya masing-masing di samping kanan dan kiri dari tubuh kita. Dan sama halnya dengan mulut, tangan sangatlah berguna di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Coba anak-anak sebutkan untuk apa saja tangan ini bisa kita gunakan. Ya, tangan bisa kita pakai untuk memegang sebuah benda. Kalau kita tidak punya tangan, maka kita tentunya tidak bisa memegang benda. Seperti memegang pensil untuk menulis, itu butuh tangan. Tanpa tangan, kita tentunya tidak bisa menulis, ya. Selain itu, selain untuk memegang benda, tangan juga bisa kita pakai untuk berjabat tangan atau bersalaman ketika kita bertemu dengan orang lain, baik itu guru ataupun juga teman-teman kita. Tapi anak-anak, di masa pandemi ini memang kita tidak diperbolehkan untuk bersalaman atau berjabat tangan karena menghindari penularan virus corona. Tetapi kita masih bisa memberikan salam dengan kedua tangan kita dengan cara yang lain. Bukan bersalaman ya, tetapi mungkin seperti ini. Mengucapkan ya, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman ya. Kita masih menggunakan tangan kita juga ya. Selain itu, tangan juga kita pakai untuk bertepuk tangan. Ketika anak-anak menyanyi, biasanya lagu-lagu yang gembira kita nyanyikan selain dengan mulut juga dengan iringan tepuk tangan kita ya. Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan dua tangan yang sangat berguna. Dan sama sebagaimana mulut kita, tangan juga harus dipergunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang baik saja ya. Tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, kita tidak boleh menggunakan tangan ini untuk memukul teman, untuk mencubit teman. Itu
tidak boleh. Kita juga tidak boleh menggunakan tangan ini untuk mengambil milik orang lain, ya. Kita tidak boleh mencuri kepunyaan orang lain dengan menggunakan tangan kita. Tentunya anak-anak juga sudah tahu hal-hal baik apa saja yang bisa dilakukan dengan tangan ataupun hal-hal yang tidak baik yang tidak boleh dilakukan oleh tangan kita. Kita nyanyi sekali lagi, hati-hati gunakan tanganmu, ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, berkaitan dengan tangan kita, maka ada juga 2 tugas kita. Yang pertama di halaman 19, ya. Di halaman 19 ini silakan kalian menggambar telapak tangan kalian dan di bawahnya tulislah sebuah kalimat yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk tanganku, ya. Terima kasih Tuhan untuk tanganku. Lalu tugas yang kedua ada di halaman 21. Kembali anak-anak diminta untuk membedakan manakah perbuatan yang baik dan manakah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang baik silakan kalian menandainya dengan menggambar wajah tersenyum, sedangkan perbuatan yang tidak baik silakan kalian menandainya dengan wajah yang cemberut. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita berharap bahwa kita selalu bersyukur atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kita, termasuk pemberian anggota tubuh yang lengkap di dalam tubuh kita. Ya, hari ini kita sudah belajar baik itu tentang mulut ataupun tentang tangan kita. Kiranya baik mulut ataupun tangan hanya kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan dan juga orang lain. Anak-anak, selamat belajar hari ini mengerjakan tugas-tugasnya dan kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Mari kita akhiri di dalam doa. Sekali lagi tirukan semu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar agama. Kami bersyukur Tuhan memberi kami mulut dan tangan yang sangat berguna. Tolonglah kami agar kami menggunakan mulut dan tangan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.